Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini rungokno tenan iki. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten nggih. Ketika kula maca nggih diskusi ini utai perdebatannya kali jago mbek Siti Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud mbek bathuk mbek tangan. Jasad sampeyan iku entek. Ora ana sing crita kowe nak sujud mergo jasad itu mbok sampeyan dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sampeyan. Mikir kali itu. Mungkin bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Jadi bathuk mesti iki buku sujud kan, niku sampeyan ilang. Dadi seksine ora ono cara teorine sinten Siti rugi kowe. Jenar ya gendho. Lah kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat ini biar ra iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah, bisa sing dina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top, lha jak debat atau milih tak patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar tuh masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis regape mati, Bilal ge seneng ae. Godan nalqal ahibbah Muhammad dan wa hisbah. Ya nak mati malah seneng tuh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, terus itu dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa?
Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ora sida dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, gitu. Mulane penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenengan nek diomongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ro ora tentora ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu dinggo tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora di dhuwit yo bingung. Ruwet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu. Ketemu pertama ya. Jenengan Gus Ba, tapi zaman roh jenengku terperata arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula nggih biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran saya Gus ning donya tak enteni mau turun enteni mati ngono Gus kok repot. Jawaban kula terus enak. Sampai jare wong hakikat wong enteni mati barang. Ya mati yo saiki iku. Terus ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan. Mulai Sunan Kalijogo semangat kan mata ini berko tambah omongannya glodro dindi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa iro. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya tidak perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatillah.